Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas transformasi inverse sebagai solusi merubah data yang tidak normal menjadi distribusi normal. Sebagaimana biasanya layar kita bagi dua, sebelah itu untuk pedomannya, sebelah lagi untuk kita praktek. Jadi kalian tinggal baca, lihat pedomannya, kemudian langsung kita praktekkan. Untuk memudahkan kita memahami transformasi inverse, maka pembahasan kita disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Kasus di sini kita akan melakukan transformasi inverse pada data pendapatan masyarakat dengan responden sebanyak 40 orang. Hal yang harus kita persiapkan pertama adalah SPSS tentunya, yang kedua data. Yang harus kita lakukan ada tiga. Yang pertama, pahami konsep dasar transformasi inverse. Yang kedua, lakukan prosedur SPSS-nya. Yang ketiga, interpretasi. Sekarang, yang pertama, konsep dasar. Transformasi inverse merupakan salah satu metode transformasi data yang digunakan untuk mengurangi tingkat kemencengan atau skewness pada distribusi data, khususnya skewness positif, menceng ke arah kanan yang cukup tinggi. Transformasi ini dilakukan dengan mengubah setiap nilai data menjadi kebalikannya, sehingga nilai-nilai yang besar diperkecil secara signifikan dan distribusi data menjadi lebih mendekati normal. Berikutnya, prosedur SPSS. Prosedur SPSS ada tiga. Yang pertama, lakukan uji normalitas data untuk memastikan bahwa data tersebut, yaitu tadi kasusnya pendapatan masyarakat, itu ya, tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, tahapan kedua di prosedur itu adalah lakukan transformasi inverse. Yang ketiga, lakukan uji normalitas kembali untuk melihat hasil data hasil transformasi inverse. Pertama, lakukan uji normalitas data. Perhatikan data. Ini data, tadi disebutkan datanya ini pendapatan masyarakat, respondennya ada 40 orang. Kita lakukan uji distribusi, uji normalitas data terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Ya, ini tampilan awal SPSS. Ini kita langsung kita silang saja. Ya, ini lembar kerja SPSS-nya. Data yang dari Excel ini kita kopikan di sini. Ya, ini adalah data yang sudah kita kopikan dari Excel. Kemudian kita klik variable view, kita ganti nih var 001 menjadi variabel X. Kemudian di label kita tulis sesuai dengan contoh ini, pendapatan masyarakat. Masyarakat ya. Kemudian di skala pengukuran kita rubah menjadi skala. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita berubah ini, kemudian kita lakukan uji normalitas data. Caranya adalah klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Export. Ini muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian variabel kita pindahkan ke kotak Dependent List, gitu ya. Kemudian klik Plots, kemudian Normality Plot with Test ini untuk uji normalitas data, gitu ya. Intinya bahwa semua yang disebutkan yang kita lakukan ini adalah sama dengan prosedur. Jadi kalian tinggal lihat prosedurnya saja, kemudian kita praktekkan langsung. Oke, nah ini adalah output dari uji normalitas data. Ya, ini adalah outputnya, output normalitas data, gitu ya. Perhatikan tabel test of normality-nya. Ya, tapi sebelum tabel test of normality, perhatikan bahwa di skewness-nya dulu. Disebutkan bahwa transformasi inverse itu dilakukan itu ya untuk mengurangi tingkat kemencengan atau skewness pada distribusi data, khususnya skewness positif. Nah, ini lihat di tabel deskriptif, skewness-nya adalah positif.
2,33. Ini artinya asumsinya itu relevan. Kemudian kita lihat tabel test of normality, ini adalah output uji normalitas gitu ya. Coba perhatikan, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini Kolmogorov-Smirnov, ini Shapiro-Wilk gitu ya. Masing-masing diperoleh nilai signifikansi sebesar di bawah 0,01, baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data pendapatan masyarakat itu tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena kaidahnya data itu akan dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Oke, tahapan pertama sudah selesai, yaitu kita melakukan uji normalitas data. Setelah tahapan pertama selesai, masuk ke tahapan kedua, yaitu melakukan transformasi inverse. Coba perhatikan pedomannya, pilih menu transform, gitu ya. Transform kita klik, kemudian compute variable, seperti ini aja persis gitu ya. Kemudian muncul kotak dialog, isi target variabel dengan nama variabel baru, variabelnya x inverse. Perlu saya sampaikan bahwa menulis di kotak di target variabel ini tidak boleh ada spasi karena kalau pakai spasi menjadi error. Nah, kemudian di kotak numeric expression ini persis seperti ini juga langsung kita isi 1/x. 1/x. X-nya itu adalah variabel kita pendapatan masyarakat. Tinggal klik saja ya. Oke, setelah ini muncul di numeric expression, kemudian langsung kita klik oke. Ya, ini adalah oke, variabel baru sudah muncul. Ini ya namanya X inverse di sini. Jadi tahapan kedua sudah selesai. Tahapan pertama tadi uji normalitas data yang memastikan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua lakukan transformasi inverse dengan metode seperti ini. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, prosedur ketiga yaitu melakukan uji normalitas kembali terhadap hasil transformasi inverse. Polanya sama, pakai menu analyze, klik, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Muncul kotak dialog, kita perhatikan di sini, gitu ya. Pindahkan variabel baru, variabel x inverse tadi, pindahkan. Ya, ini x inverse variabel ini yang baru kita pindahkan ke kotak dependent list, gitu ya. Kemudian setelah itu langsung klik plot, kemudian normality plot with test, kita klik. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini adalah outputnya, itu ya outputnya. Oke, ini output uji normalitas data hasil transformasi inverse. Perhatikan. Nah, sekarang masuk ke tahap berikutnya yaitu interpretasi. Ini perhatikan tabel output test of normality. Gitu ya. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yang ini itu ya. Ini Kolmogorov, ini Shapiro-Wilk itu ya. Tapi ingat bahwa jumlah data atau respondennya itu di bawah 50, maka kita fokus ke Shapiro-Wilk saja sebenarnya ya. Diperoleh nilai signifikansi masing-masing 0,200 untuk Kolmogorov-Smirnov dan 0,482 untuk Shapiro-Wilk. Kita yang pakai ini aja. Tapi dua-duanya sama. Karena kedua nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data hasil transformasi inverse berdistribusi normal. Sehingga asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Demikian pemaparan video kali ini. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang sehingga bisa menampilkan konten-konten bermanfaat. Wassalam.